Di samping altar, tulang layu pucat duduk tegak, rongga matanya cekung dalam kegelapan, cahaya redup diproyeksikan ke tulang, matanya tampak memiliki sedikit cahaya merah, dalam suasana sepi ini, tampak lebih menakutkan. Xiao Yao menunjuk ke kerangka yang suram, kami bisa memasuki ilusi saat itu karena seorang anggota tim mendapatkan benda kunci darinya. Xiao Zhan tidak sabar untuk melangkah maju untuk memeriksanya, Nan Erming dan Xiao Yao menghentikannya pada saat yang sama, tunggu. Itu beracun. Petik 2. Xiao Zhan buru-buru mundur beberapa langkah. Xiao Yao, mengeluarkan sepotong liontin giok berjalan ke sudut altar. Xiao Yao telah menyematkan liontin giok itu di alur altar, sebuah gerbang kuno ilusi perlahan muncul. Gerbang itu penuh dengan nafas waktu, penuh dengan barang antik, dan dari waktu ke waktu terdapat simbol yang sangat misterius, hampir seperti simbol misterius di buku surgawi, menggemakan karakter kuno di altar. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah dengan terbukanya ilusi, ruang sekitar 100 meter di sekitarnya dengan cepat tertutup perisai. Patriark, tolong tunggu di sini, kita akan pergi ke ilusi untuk mencari Lingyin Mos. Xiao Yao menghela nafas tak berdaya, dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Yan, kamu harus melindungi dirimu sendiri, kemakmuran klan Xiao bergantung padamu. Xiao Yan dan yang lainnya muncul di ruang kosong. Xiao Yan dan yang lainnya menatap ke padang gurun yang luas dan tak terbatas. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Le Shaolong, dan ada banyak kastil kuno, yang semuanya ditutupi dengan jejak pedang. Reruntuhan malapetaka kuno. Semua orang menjadi tertarik ketika mendengarnya. Selama itu terkait dengan malapetaka kuno, kemungkinan besar akan ada harta karun di langit. Semua orang berjalan melewati reruntuhan, mencari segel roh lumut. Dan beberapa monster hijau muncul di sudut reruntuhan, menatap semua orang dengan mata hijau mereka. Xiao Zhan memimpin dan berdiri di depan, waspada penuh. Jadi itu hanya monster puncak bintang 4. Xiao Zhan menghela nafas lega setelah melihatnya dengan jelas. Dari mana datangnya begitu banyak hantu? Lihat ke sana. Ekspresi Le Shaolong berubah drastis, dan dia menunjuk ke gua-gua yang ditutupi oleh tembok kota, dari mana binatang roh hijau merangkak keluar terus-menerus. Ayo mundur, perintah Xiao Yan segera, sayap tulangnya berkibar, dan dia terbang ke udara. Semua orang melompat ke udara. Mencari kematian. Xiao Zhan tinjunya bergetar, dan Tian Xiao Megatron Elephant dilemparkan, bayangan harimau putih meroket, cakar harimau itu menyapu. Meskipun makhluk roh hijau tidak kuat, jumlahnya banyak, menutupi langit dan menutupi matahari untuk mengejar mereka, Xiao Yan dan yang lainnya hanya bisa menghindari. Di bawah serangan putus asa dari makhluk roh hijau, perisai itu sudah runtuh. Xiao Yan dan yang lainnya menunjukkan kekhawatiran di mata mereka. Xiao Zhan, kamu menyerang lagi, kecepatannya harus cepat, Ziying, lindungi perisai dan tahan sebentar. Nan Erming yang pendiam tiba-tiba berkata, aku punya ide, aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Zhan mengambil langkah maju. Keterampilan tempur dasar tingkat dunia, Tian Xiao Megatron, dibagi menjadi dua cara, serangan dan pertahanan. Selain hantu harimau putih sebelumnya, harimau melolong emas adalah keterampilan serangan akhir yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Zhan digunakan di depan semua orang. Sangat bagus. Nan Erming memuji, dengan kilatan api langka di matanya, dan keterampilan bertarung tingkat tinggi, 10.000 racun. Di luar perisai, kabut hijau naik perlahan, dan langit di atas dan dikelilingi oleh pegunungan, semuanya terendam dalam kabut tebal, yang terus menyusut saat itu terjadi, dan menembus ke dalam mayat makhluk roh hijau dengan kecepatan yang sangat cepat. Bau darah yang kuat meresap ke seluruh reruntuhan, dan dengan suara meringkik, makhluk roh hijau bergegas maju, memakan mayat teman mereka, dan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Orang-orang yang menjadi mangsa baru saja berubah menjadi pemburu dalam sekejap mata, Xiao Yan dan yang lainnya mengejar dan membunuh binatang roh hijau yang tersisa, keheranan mereka masih ada, dan mereka masih tidak percaya situasi yang telah terbalik. Aku tidak bisa melihat bahwa kamu cukup terampil, kamu baik. Xiao Zhan meninju Nan Erming, dan Nan Erming tersenyum. Ini untung besar kali ini, ada begitu banyak inti sihir segera setelah kami masuk. Storm juga berkata, mengapa kita tidak membandingkan siapa yang mendapat lebih banyak inti sihir? Xiao Yan menyarankan, bergegas turun terlebih dahulu, semua orang tertawa terbahak-bahak, mengikuti dari belakang, tidak mau mengaku kalah. Setelah membersihkan medan perang, semua orang mengistirahatkan napas di tembok kota kuno. Tiba-tiba, tanah terus bergetar, dan kemudian seluruh tembok kota bergetar, dan suara langkah kaki yang memekakkan telinga datang dari jauh.
Sekelompok monster datang dan gemuruh tanah yang menggelegar sepertinya bergema di hati. Tampaknya bau darah seharusnya menarik binatang iblis ini. Saat jarak semakin pendek, hati setiap orang menjadi lebih kencang, dan garis besar monster itu secara bertahap menjadi jelas. Ada sekitar selusin binatang buas dalam kawanan. Nama binatang ini adalah Giant Hammer War Beast. Kekuatan Dou di tingkat menengah bintang 5 sangat besar. Di bawah serbuan raksasa palu binatang, sudah sulit untuk mengelak dengan kecepatan setinggi itu, tetapi semua orang masih mengambil risiko menjaga Xiao Yan. Giant Hammer Beast melewatkan satu pukulan, dan sangat marah. Saat berlari, tubuhnya yang tampak besar ternyata sangat fleksibel. Itu berputar tajam di udara, dan palu meteor di ekornya menjerit. Kedatangan palu raksasa secepat guntur, dan sudah terlambat bagi semua anggota untuk mengelak lagi. Lindungi Tuan Muda Xiao. Mereka berlima berbicara serempak, dan Ziying bergegas keluar lebih dulu, dengan rasa tekad di matanya, dengan pedang di tangannya, keterampilan tubuhnya terus berubah, Dao Jaring Qi, meskipun Jaring Qi akan runtuh di bawah palu raksasa, tetapi lapis demi lapis, momentum palu raksasa diperlambat. Setelah itu, Lei Shaolong, seperti Ziying, bagus dalam kecepatan, dan dia menunjukkan duri naga 9 Lingming dengan sangat cepat. Itu adalah tusukan cepat dalam keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia, 9 duri dan garis langit. Cahaya bintang mengklik sisi palu raksasa dengan kecepatan yang tak tertandingi, dalam sekejap, ribuan cahaya bintang menyala, ruang itu terfragmentasi di bawah pemisahan cahaya bintang, dan palu raksasa yang mengaum itu menyimpang dari jalur aslinya. Di bawah serangan Ziying dan Lei Shaolong, momentum jatuh dari palu raksasa telah banyak melambat. Xiao Zhan melangkah maju, menutupi tubuhnya dengan semangat juang, membentuk baju besi sederhana dengan rune misterius yang berkedip di atasnya. Terhubung bersama untuk membentuk sebuah harimau berwarna-warni, pada saat yang sama, macan putih Xiao Zhan merasuki tubuhnya, dan perisai terbuka, menutupi semua orang di dalamnya, melawan palu raksasa. Feng Feng juga menjaga sisi Xiao Yan dengan ketat, Feng Feng di sebelah kiri dan Nan Erming di sebelah kanan untuk memastikan bahwa Xiao Yan aman dan sehat. Api biru membakar setiap inci ruang, dan suhu meningkat tajam. Yuan Hua Sanchi mengerahkan seluruh kekuatannya, sebelum palu raksasa bertabrakan dengan Xiao Zhan. Tuan Muda Xiao, tidak, palu raksasa, penguasa abadi Tianhuo Xiao Zhan dan Xiao Yan telah bertabrakan dengan sengit. Meskipun Xiao Zhan menerima sebagian besar serangan terlebih dahulu, dampak energi dari pertempuran sengit bintang 5 Doudi bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung Xiao Yan. Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Xiao. Lei Shaolong menangkap Xiao Yan dengan nada cemas, tetapi gerakannya sangat lembut, karena takut sesuatu yang salah akan menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi pada Xiao Yan. Jangan khawatir, Xiao Yan membuka matanya, nadanya lemah, wajahnya pucat. Tuan Muda Xiao, Anda sudah bangun, bagus sekali. Lei Shaolong sangat gembira, sambil mentransmisikan suara ke Xiao Zhan dan yang lainnya, dia memasukkan obat penyembuh ke dalam mulut Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan baik-baik saja, semua orang secara alami lega. Xiao Yan dan Lei Shaolong menoleh untuk melihat situasi pertempuran di kejauhan. Pertempuran itu sangat sengit, langit penuh dengan asap dan debu, baju besi Xiao Zhan menutupi tubuhnya, dan Xiao Tianhu emas merasukinya. Pertahanan Xiao Zhan benar-benar tidak normal, selusin atau lebih monster palu raksasa dengan kekuatan kaisar pertempuran tingkat menengah bintang 5 tidak dapat menghancurkan baju besi Xiao Zhan. Kulit Great Hammer Beast hanyalah baju besi alami, dengan hampir tidak ada titik lemah. Untungnya, itu belum berevolusi menjadi Great Hammer Beast bintang 5, jika tidak maka akan lebih sulit untuk ditangani. Melihat semua orang aman dan sehat, Xiao Yan dan Lei Shaolong merasa lega. Mengetahui bahwa hal terpenting saat ini adalah pulih dengan cepat sehingga dia dapat bergabung ke medan perang untuk membantu, Xiao Yan segera menutup matanya, dan api biru tua menyembur keluar, pulih dari luka-lukanya. Sambil menjaga Xiao Yan, Lei Shaolong mengawasi situasi pertempuran, semangat juangnya dilepaskan, duri gandanya menyala dengan bintang, dan dia siap menyerang kapan saja. The Great Hammer Beast merasa ada yang tidak beres. Sebagai monster tingkat tinggi, rasa bahayanya jauh lebih kuat daripada manusia. Giant Hammer Beast mendengus dengan gelisah, keempat kukunya menginjak kehampaan, dan menggelengkan kepalanya yang besar dengan gelisah. Xiao Zhan hati-hati, Ziying segera menyingkir, dan Nan Erming meningkatkan kabut. Melihat bahwa kekuatan binatang palu raksasa itu sangat dekat dengan tahap akhir bintang 5, Lei Shaolong dengan tenang menganalisis situasinya dan buru-buru memberikan pesan. Tetaplah pada garis pertahanan dan beri waktu untuk badai. Lei Shaolong memerintahkan dengan keringat dingin yang menetes dari dahinya tanpa ragu.
Xiaozan Golden Howling Tiger muncul kembali, dengan kepala harimau besarnya meraung ke langit, seolah-olah rumah dewa kuno turun, paksaan yang menakutkan dilepaskan tanpa penyembunyian apapun. Pada saat ini, dalam badai, pusaran berputar berkecepatan tinggi merobek tubuh monster palu raksasa, tubuh yang biasanya besar hanyalah setetes air di laut, dan tekanan udara yang kuat meremas darah tanpa ampun. Itu benar, itu terlalu menakutkan. Ada lebih dari selusin orang yang mendekati tahap akhir bintang 5. Ziying berjalan untuk memeriksa luka Xiaoyan. Aku baik-baik saja, tapi badainya benar-benar luar biasa. Xiaoyan selesai mengatur napasnya, berdiri, dan memuji badai lagi. Orang ini hanyalah pembunuh binatang buas, dia menghasilkan banyak uang dengan menaklukkan badai. Badai, selamatkan seluruh tubuh, jangan sia-siakan inti sihir, Nan Erming berteriak ke langit, dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Baru saja, mereka berada dalam krisis hidup dan mati, dan mereka menoleh khawatir tentang inti sihir. Mengapa orang ini biasanya tidak bisa melihatnya? Dia sangat rakus akan uang. Aku iblis. Nan Erming dengan cepat menjelaskan, terlihat sedikit malu. Haha, jangan khawatir, kapan Tuan Muda Xiao memperlakukan kita dengan buruk? Jawab Lei Shaolong. Begitu Nan Erming selesai berbicara, lebih dari selusin bayangan hitam jatuh dari langit seperti hujan meteor, namun, tidak seperti kemegahan hujan meteor, layu tak berdaya dari kehidupan ini membawa kesengsaraan berdarah. Dengan ledakan keras, Hammer Beast, yang jatuh dari ketinggian puluhan ribu kaki, menghancurkan lubang besar selebar ratusan meter di tanah, dan debu memenuhi langit. Aku harap kamu tidak pelit dengan inti sihir seperti makhluk roh hijau yang menjijikkan itu, gumam Ziying. Buka kepala Giant Hammer Beast. Untungnya, monster level tinggi adalah monster level tinggi. Masing-masing dari mereka telah mendedikasikan inti sihir, dan karena peningkatan kekuatan karena amarah, kualitas inti sihir menjadi cukup bagus, dan semua orang senang tanpa henti. Xiao Zhan bertanggung jawab untuk menguliti, dan akan membuat pelindung dalam untuk orang lain di masa depan. Nan Erming bertugas untuk mengekstrak esensi darah, yang akan digunakan untuk memurnikan obat di masa depan, Xiao Yan mengarahkan. Kulit monster perang palu raksasa ini sangat bagus, tidak jauh lebih buruk daripada monster puncak bintang 5, dan esensi darahnya persis seperti esensi darah monster atribut bumi yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Xiu Sui dan pil Zixin, dan akan dibutuhkan dalam jumlah besar di masa mendatang. Aku berkata Tuan Muda Xiao, jangan terlalu berani di masa depan, dan serahkan pada kami saat kamu dalam bahaya. Xiao Zhan menatap Xiao Yan dan berkata dengan sangat serius. Hei, apa itu? Suara Ziying tiba-tiba terdengar, bergetar karena kegembiraan, menunjuk ke bayangan di sudut dinding yang runtuh di depan. Xiao Yan mengikuti arah Ziying, dan sepotong benda ungu merah hitam diam-diam muncul di matanya. Ling Yintai, teriak Xiao Yan. Sangat sulit ditemukan di mana saja, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Akhirnya, saya menemukan apa yang saya inginkan kali ini. Xiao Yan sangat gembira. Semua orang juga sangat terkejut. Tanpa diduga, bahan obat tingkat tinggi seperti lumut lingin tidak memiliki ciri khusus. Bahkan baunya hanya bisa tercium dalam jarak 3 kaki. Xiao Yan tersenyum pahit. Dia hanya mendapat satu potong sebelumnya, dan dia tidak tahu apa lingin lumut adalah lingkungan dan karakteristik pertumbuhan, dan Xiao Yao mengambilnya dengan tergesa-gesa, dan dikejar dan dibunuh oleh monster sebelum dia dapat lebih memperhatikan, dan melarikan diri dari dunia rahasia. Memang, wajah Nan Erming seperti mahkota batu giok, matanya seperti bintang, dan kulitnya adalah batu giok. Jika dia mengenakan pakaian seorang gadis, dia pasti akan membunuh semua orang dalam sekejap. Ada juga sepotong lumut segel spiritual di sini, seru Nan Erming dari balik kegembiraan. Semua orang buru-buru menoleh, dan seperti yang diharapkan, ada sepotong lumut spiritual dalam bayangan di seberang Nan Erming. Tampaknya pasti ada banyak lumut segel roh di tempat ini. Lumut segel roh adalah pendamping dari segel roh, dan pasti ada segel roh di sini. Xiao Yan membuat penilaian, tidak bisa menyembunyikannya. Meskipun malam gelap, itu tidak berdampak banyak pada orang-orang Dou di bintang 5. Mereka mencari-cari sambil menjaga jarak yang aman. Setelah beberapa saat, mereka semua menemukan lingin moss. Ini pengembalian yang bermanfaat kali ini. Melihat panen lumut lingin dalam jumlah besar, Xiao Yan dan yang lainnya menghilangkan rasa lelah sebelumnya, dan mereka semua sangat bahagia. Tuan Muda Xiao, apakah cukup? Setelah menerima segenggam lumut segel roh, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Kadang-kadang, beberapa lampu redup di hutan belantara tampak berkelap-kelip seperti api fosfor mayat, menembus ruang redup, menarik perhatian semua orang, penuh dengan hal yang tidak diketahui.
Tiba-tiba, cahaya putih menyapu dari tubuh Xiaoyan dan berputar di udara. Sebelum semua orang bereaksi, cahaya putih samar menghilang. Suara Zhan Laoyu terdengar di hati Xiaoyan, dengan suara yang tidak bisa disembunyikan kegembiraan, "Nak, kamu telah banyak berkembang kali ini, dan baru saja aku merasakan nafas Tianhuo, tak terduga, tak terduga." Petik 2. Xiaoyan tidak mengerti apa yang dikatakan Zhan Lao, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu selalu sangat beruntung. Kamu datang ke tempat yang tepat kali ini, memang benar ada api langit di sini, tapi saya tidak tahu peringkat api langit mana." Zhan tua kehilangan ketenangannya di masa lalu, "Kamu juga tahu sebelumnya bahwa masih ada segel spiritual di sini, artinya, tempat ini adalah dua titik akupuntur yang sama dan sangat langka." Petik 2. Kamu harus mendapatkan dua keajaiban ini, terutama segel roh. Evolusi Fenjue bergantung pada mereka. Suara tertawa Bos Zhan bergema di hati Xiaoyan, "Juga, kamu harus menjelaskan kepada teman-temanmu apa yang terjadi ketika aku baru saja bersemangat, aku tidak akan dapat membantumu." Muncul dan menghilangnya cahaya putih sangat aneh, dan kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Xiaoyan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Jangan mempermalukan Tuan Muda Xiao, yang tidak memiliki rahasia." Lei Shaolong tersenyum, "Mungkin itu orang kepercayaan rahasia Tuan Muda Xiao." Mendengar apa yang dikatakan Lei Shaolong, semua orang tertawa. Selain segel roh, seharusnya ada Skyfire. Nada Xiaoyan sangat yakin, tapi tempat di mana tiga keanehan berada di tempat yang berbahaya. Semua orang terdiam, menatap Xiaoyan. Demi keselamatan semua orang, Xiaoyan dapat melepaskan kesempatan untuk mendapatkan dua benda aneh Lingyin dan Tianhuo pada saat yang sama. Sejak zaman kuno, jalan untuk menjadi orang kuat tidak mudah. Lei Shaolong menambahkan, dengan tekad di matanya. "Jika kita terus mencari seperti ini, dengan kekuatan sedikit dari kita, kita mungkin tidak dapat menemukan api langit dan segel roh dalam beberapa bulan. Di atas gurun, mungkinkah itu kota utama?" Lei Shaolong menganalisis, seperti kilat di langit malam, berkedip-kedip tetapi tidak terlihat mengarahkan arah. Mungkin di situ segel Lingyin api surgawi berada. Mata Xiao Zhan menyala dengan api. "Ayo pergi dan lihat." Xiaoyan melompat. Kepala hewan yang tergantung di pintu masuk kota utama sepanjang 200 meter, Anda dapat dengan jelas melihat 4 karakter kuno besar yang terukir di dahi binatang raksasa itu, setiap karakter kuno tingginya 20 hingga 30 meter, dengan kait besi dan guratan perak, kuat dan megah. Ilusi Nirvana. Lei Shaolong menatap 4 karakter kuno yang kuat. "Krisis yang kamu alami kali ini hanya di pinggiran ilusi Nirvana." Feng Feng terkejut, yang benar-benar mengejutkan hatinya, bukankah lebih berbahaya di dalam? "Tuan Muda Xiao, apa langkah selanjutnya?" Lei Shaolong berbalik dan bertanya. "Ayo pergi, semua orang waspada dan jaga jarak. Lihat, itu inti sihirnya." Ziying selalu menjadi yang pertama menemukan keajaiban. "Pasti ada banyak mayat monster, terakumulasi di sini. Sayang sekali ukuran tempat ini tidak terlalu besar." Tuan Muda Xiao benar-benar beruntung. Semua orang berkumpul dan mengumpulkan inti iblis ini. Melihat inti sihir yang mudah didapat ini, kebanyakan dari mereka adalah bintang 5, dan semuanya bersemangat, dan suasananya lebih menyenangkan. "Semuanya, hati-hati." Xiaoyan mengangguk, setuju, dan mengingatkan semua orang. Membuka gerbang perunggu yang berat, bagian dalamnya sangat luas, semuanya dibangun dari batu biru, dan kedua dindingnya diukir dengan potongan-potongan masa lalu sebelum bencana kuno. Ada adegan medan perang yang dipenuhi bubuk mesiu, ada postur militer legiun melintasi langit, ada api cemerlang di bawah aura perang. Dari sudut dinding yang rusak dan bagian bawah pohon kuno, anak panah ditembakkan dari seluruh langit, terjalin menjadi jaring surga dan bumi. "Bahaya!" Xiao Zhan melangkah maju, mengeluarkan semangat juangnya, harimau putih muncul, dan perisai segera menyelimuti semua orang. Panah jatuh seperti hujan, kekuatannya tidak kuat, dan hanya riak yang tercipta di perisai Xiao Zhan. Semua orang menarik napas dan melihat dengan saksama, dan bayangan hitam berangsur-angsur keluar, makhluk. Mungkinkah centaur yang pernah muncul di hutan timur benua Doudi? Petik 2. Tidak, centaur yang muncul di benua Doudi hanyalah monster bintang 3, dan ini setidaknya tahap awal bintang 5. Petik 2. Nan Erming dan aku bisa menghadapinya. Ziying membuka mulutnya, dan bilah ganda menyala dengan cahaya dingin. Dalam sekejap, busur tulang di tangannya mengeluarkan ratusan petir, dan lampu kilat menari dan berkumpul di udara. Membentuk sungai panah, ribuan anak panah berputar-putar, terbang menuju kerumunan.
Lei Shaolong merasa ada yang tidak beres, dan buru-buru mengingatkannya. Ribuan anak panah ada di udara, dan mereka mengubah arah dengan cepat di bawah lingkaran cahaya. Kecepatan panah pertama sangat cepat, menghilang dalam sekejap mata, menembus perisai Xiao Zhan dalam sekejap, dan menembak langsung ke arah Xiao Yan. Dalam sekejap mata, panah ini, yang membawa aura pembunuh yang ganas, berjarak tidak lebih dari 10 inci dari dahi Xiao Yan. Dalam sekejap, kematian datang di depan mata Xiao Yan. Tangkap pencuri dulu dan tangkap raja dulu. Kebijaksanaan centaur Wushe sangat tinggi, mereka tampaknya melihat bahwa Xiao Yan adalah pemimpin yang sebenarnya, dan kekuatannya paling rendah. Tuan Muda Xiao, seru semua orang, kaget. Mereka tidak jatuh ke tangan monster tingkat tinggi, tetapi jatuh ke tangan tahap awal bintang 5. Mengandalkan induksi kontrak darah, Zenni dapat mengunci perkiraan posisi, dan selama terbang lintas, Zenni menyesal. Apa yang dia sesali adalah mengapa dia tidak pergi dengan Xiao Yan. Dia jelas berharap bahwa tempat pembuatan lumut roh pasti tidak mudah, dan dia tidak pergi dengan Xiao Yan karena beberapa tugas. Melihat Xiao Yan terkena panah, semua orang putus asa, menunggu hukuman kontrak darah datang, tetapi mereka menemukan sebuah pagoda emas kecil mengambang di depan tubuh Xiao Yan sejauh yang mereka bisa lihat. Tuan Muda Xiao belum mati. Ternyata Xiao Yan secara tidak sadar memanggil Zichen Void Spirit Pagoda ketika dia dalam bahaya, itu memblokir panah mematikan tepat pada waktunya. Pagoda Zichen Void Spirit sangat misterius bahkan Xiao Yan tidak tahu terbuat dari bahan apa. Terlalu mengecewakan. Suara Zhan Lao terdengar, Zichen Void Spirit Pagoda menghilang dengan sapuan, dan kembali ke Xiao Yan. Tuan Muda Xiao, saat ini, semua orang sudah mengelilingi Xiao Yan. Xiao Zhan tidak berani ceroboh kali ini, dan segera membuka perisai terkuat. Setelah dengan cepat mengambil obat mujarab, kulit Xiao Yan meningkat pesat. Adalah tugas kita untuk melindungi Tuan Muda Xiao. Baru saja Tuan Muda Xiao berada dalam bahaya, dan kita memiliki tanggung jawab yang tak tergoyahkan. Lei Shaolong membantu Xiao Yan dan memerintahkan untuk memperkuat pertahanan. Centaur Wushe tampaknya membutuhkan waktu untuk pulih dari serangan penuhnya barusan, tetapi tidak ada gerakan untuk sementara waktu. Xiao Yan menoleh untuk melihat Lei Shaolong dan yang lainnya selama waktu yang mereka habiskan bersama, pasangan ini tulus dan bersemangat, murah hati. Tuan Muda Xiao, Lei Shaolong dan yang lainnya mengguncang tubuh mereka, tidak pernah bermimpi bahwa Xiao Yan akan mengembalikan kontrak darah ke dirinya sendiri saat ini. Jalan sungai dan danau yang panjang, persaudaraan jangka panjang, hati semua orang sudah terhubung saat ini, terlepas dari satu sama lain. Sambil tertawa terbahak-bahak, Nan Erming sangat bangga, kabut beracun naik, dan dia berubah menjadi ular sanca raksasa. Sagittarius Wushe tampaknya telah selesai mengatur napasnya. Waktu yang tepat, Xiao Zhan tidak pernah takut dengan pertarungan jarak dekat. Ketika sarung tangan emas gelap bertabrakan, sosoknya dengan cepat berbalik, berubah menjadi harimau emas dan maju ke depan. Aku tidak bisa menyeretmu sepanjang waktu, aku tidak percaya kekuatan jiwa monster ini begitu kuat. Xiao Yan juga tertawa, tanpa khawatir, roh darah diaktifkan, sidik jari kedua tangan berubah, dan dia melemparkan, Huang Kuan Tianfu. Dengan aura kuno dimuntahkan seperti air mancur, diliputi jejak energi khusus yang diubah oleh Blood Spirit Art, menutupi orang. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, pria, kuda, dan penyihir ini bergerak cepat, tetapi tidak kuat dalam kekuatan jiwa. Betapa kuatnya kekuatan jiwa Xiao Yan, serangan terakhir datang lebih dulu, langsung menyelimuti semua prajurit dan kuda Wushe. Penyihir centaur menembakkan tombak dan membengkokkan busur, yang lagi-lagi memperlambat pendekatan cepat Ziying dan yang lainnya. Setelah pertempuran sebelumnya, berkumpul kembali dan mengubah taktiknya, memanfaatkan kecepatannya sendiri, dia menembakkan panah mematikan dan segera pindah ke tempat yang lebih jauh, berlari vertikal dan horizontal dari waktu ke waktu, mengambil kesempatan untuk menembak posisi yang lebih mematikan puluhan ribu anak panah terbang, menutupi udara. Sagittarius Wushe ini terlalu berbahaya, dia tidak akan menghadapi kita sama sekali, dan dia tidak akan mengejar sama sekali. Xiao Zhan dan Feng Feng juga sangat tidak berdaya. Xiao Zhan dan yang lainnya tidak pandai dalam kecepatan, tetapi Ziying dan Lei Shaolong tidak dapat mengerahkan kecepatan ekstrim mereka karena gangguan panah acak, dan semua orang bingung untuk sementara waktu. Bukankah keterampilan pertarungan jiwa Tuan Muda Xiao barusan sangat efektif? Kata Lei Shaolong. Jajaran penyihir centaur ini terlalu tinggi untukku, keterampilan jiwaku hanya bisa menahan mereka sebentar. Cukup, selama itu bertindak sebagai penahan dan memberi kita sedikit waktu, Ziying dan aku bisa menyusul mereka.
Xiao Yan mengangguk, roh darah Jue diluncurkan lagi, kekuatan jiwa dicurahkan, kemarahan Huang Kuantian dipancarkan lagi dan lagi, gelombang suara berdesir terus-menerus, dan lingkaran cahaya samar beredar tanpa henti di antara reruntuhan kuno. Di bawah perlindungan kekuatan jiwa, orang-orang, kuda, dan penyihir tidak punya tempat tujuan, dan mereka semua jatuh ke dalam stagnasi, meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup untuk Ziying dan Le Shaolong. Keduanya tampak seperti sinar cahaya ilahi melintasi kehampaan, cahaya senjata berkedip, dan darah berceceran, tempat yang mereka lewati seperti dewa kematian memanen kehidupan, dan area yang luas jatuh dalam sekejap. Pertempuran berakhir, dan reruntuhan kembali tenang. Dengan bantuan Tuan Muda Xiao, akan lebih mudah bagi kita di masa depan. Mengapa kita tidak mengetahuinya lebih awal? Xiao Zhan tertawa. Inti sihir dari ras centaur ini cukup banyak, semua orang menghitung rampasan dan tersenyum. Sayang sekali, kulit penyihir centaur ini tidak terlalu bagus. Xiao Yan merasa sangat menyesal dan menghela nafas. Setelah membersihkan medan perang, semua orang pindah. Berjalan di sepanjang jalan, debu beterbangan, Xiao Yan dan yang lainnya bertemu banyak monster lagi, ada monster harimau yang pandai menyerang, ada raja sejati emas bumi dengan pertahanan luar biasa, ada elang emas kilat dengan kecepatan yang menakutkan, ada belut hujan es besar, peringkat bervariasi dari tahap awal bintang 5 hingga tahap akhir bintang 5, dan jumlahnya berbeda. Semua orang berjuang keras dan darah sepanjang jalan, dalam pertahanan abnormal Xiao Zhan, keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan, pembunuhan cepat Le Shaolong dan Ziying, pembunuhan kelompok yang kejam oleh badai, dan kerjasama tak terbendung gas beracun Nanerming, mereka berkomunikasi satu sama lain berulang kali, memenangkan kemenangan dari waktu ke waktu, dan mendapatkan banyak keuntungan dari waktu ke waktu. Benar-benar ada banyak keuntungan, dan pertempurannya juga sangat mengasyikkan. Saya merasa kemampuan bertarung yang sebenarnya jauh lebih kuat. Mata Nanerming masih bersemangat bertarung. Xiao Yan terhibur oleh semua orang, dan hendak berbicara, ketika tiba-tiba hatinya bergetar, seolah-olah dia merasakan sesuatu, berdiri dengan tiba-tiba, dan melihat ke arah timur laut. Ada beberapa orang di lembah Guisu, tapi saat ini, ada seorang wanita berdiri di sana. Zenni merasakan posisi Xiao Yan, mengembuskan napas ringan, mengambil sebotol Qingling liquid, dan mengatur napasnya sedikit. Bahkan Zenni, yang merupakan Doudi bintang 5, tidak tahan dengan desakan terus-menerus, dan wajahnya kehilangan rona kemerahan yang biasa. Manik ini bernama Guju, yang dapat menghindari racun beracun, mengusir nyamuk, dan menenangkan pikiran. Dengan status Zenni, barang pelindung ini secara alami sangat diperlukan di tubuhnya dibandingkan dengan Xiao Yan dan yang lainnya, Zenni jauh lebih mudah berjalan di lembah hantu ini. Monster bintang 4 pada tahap awal tidak akan bisa menarik perhatian Zenni, tapi itu sangat aneh, bagaimana mungkin monster bintang 4 berani menyerang Zenni yang merupakan kaisar petarung bintang 5. Ketika Zenni bingung, titik-titik cahaya hijau menyala di hutan, dan pucuk hijau keluar satu demi satu, bergegas menuju Zenni satu demi satu. Dengan keras, monster besar terbang mundur, sisik dan baju besinya hitam seperti tinta, saat bergerak sesuka hati, suara emas dan besi berpotongan terus-menerus. Vitalitas tak berujung jatuh di mata binatang besi hitam kilat. Melihat situasinya tidak baik, Lightning Black Iron Beast berbalik dan ingin lari, tapi sudah terlambat. Daun hijau sebening kristal membungkus Lightning Black Iron Beast, seluruh tubuh binatang besi hitam petir ada suara klik, klik, dan ketika daun hijau surut, binatang besi hitam petir itu layu di mana-mana, kehilangan vitalitasnya, dan mati. Jika Xiao Yan dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan terkejut, mereka belum pernah melihat Zenni bergerak sebelumnya, dan mereka tidak menyangka kekuatannya begitu menakutkan. Dan dengan kilasan tangannya, tengkorak sebening kristal muncul di telapak tangannya. Tengkorak itu kecil dan prismatik, dimiliki oleh sejenis binatang ajaib, tetapi cahayanya menyebar, memandikan sekelilingnya dengan cahaya suci dan damai. Zenni menuangkan Douqi ke dalam tengkorak, dan segera, suara tulang Zen bergema dan sangat keras, dan cahaya lembut menjadi lebih terang, bersinar cemerlang di sekitar lingkungan. Dimanapun cahaya itu datang, paksaan tak terlihat dari monster tingkat tinggi menembus area sekitarnya sejauh ribuan mil, dan terdengar suara panik di sekitar, dan kemudian semuanya kembali hening. Tulang alikon berlian Zen ini sangat mudah digunakan. Zenni juga menggunakannya untuk pertama kali, dan dia tidak bisa menahan senyum takjub.
Zen Diamond Alicon, monster bintang 7 awal, berada di bawah kekuatan monster bintang 7, tetapi tulangnya terdengar sendiri, jika diisi dengan semangat juang, itu akan memancarkan paksaan tak terlihat, yang memiliki efek pencegahan yang hebat pada monster level rendah. Zen Ni juga merupakan hadiah dari seseorang, dan belum pernah digunakan. Dengan Gubi dan Zen Drilling The Alicon School membuka jalan, Zen Ni melakukan perjalanan tanpa hambatan, dan setelah beberapa hari, dia tiba di dekat ruang yang dimasuki Xiao Yan. Terisolasi dari dalam dan luar, Xiao Yao dan Zen Ni sangat dekat satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Saya tidak tahu mengapa ilusi ini diciptakan oleh seseorang, atau itu terbentuk secara alami, dan menjadi ruangnya sendiri. Zen Ni berjalan di sepanjang lintasan induksi kontrak darah, dan dia yakin bahwa Xiao Yan ada di dekatnya, tetapi dia tidak melihat harapan apapun, hanya lautan luas hijau yang menutupi seluruh area, pepohonan di depan masih berupa pepohonan, dan kabut tetaplah kabut, dan tidak ada perbedaan sedikit pun. Sama sekali tidak ada yang salah dengan induksi kontrak darah, tetapi mengapa saya tidak dapat menemukannya, mengapa? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Xiao Yan? Telapak tangan mengenai perisai altar, dan gelombang cahaya perisai menyala. Dalam sekejap, kabut beracun di seluruh langit menghilang, dan energi putih susu yang tak berujung menutupi langit sepenuhnya. Zen Ni yang terbang terbalik terkejut, sedikit darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi dia mengubah kekhawatirannya menjadi kegembiraan, ternyata tempat ini memiliki ruangnya sendiri, tidak heran dia tidak dapat menemukannya. Keajaiban tidak memihak Zen Ni. Meskipun Zen Ni mencoba yang terbaik, semangat juangnya seperti badai, tetapi perisai pelindungnya tidak bergerak. Aura Xiao Yan sangat dekat, tetapi dipisahkan oleh perisai, seperti ujung bumi. Zen Ni tertawa sengsara, melawan kekuatan serangan balasan dari perisai, meledakkan semangat juangnya dengan sembrono, tidak peduli dengan dirinya sendiri. Dia hanya tahu bahwa Xiao Yan dalam bahaya, itu adalah bahaya besar, tetapi dia tidak menyadari bahwa rasa sakit yang merobek yang muncul di hatinya sebelumnya tidak muncul kembali, hanya ada satu pikiran di benaknya, Xiao Yan berada di ruang di dalam perisai, mengalami siksaan hidup dan mati. Dia terus menyerang perisai, lagi dan lagi, mati-matian, seolah melampiaskan penyesalan di hatinya, air mata sudah menutupi pipinya. Energi perisai tampaknya diaktifkan sepenuhnya oleh pengeboman terus-menerus Zen Ni. Badai energi yang beriak dari lapisan ke lapisan bergemuruh seperti guntur, dan seluruh bumi tampak bergetar. Tuan muda Xiao, apa yang kamu lihat? Dalam ilusi, melihat Xiao Yan menatap langit tanpa respon untuk waktu yang lama, Le Shaolong bertanya dengan prihatin. Xiao Yan menarik matanya dengan ragu, menggelengkan kepalanya, dia sepertinya baru saja merasakan sesuatu. Xiao Yan juga tidak sabar, dan memimpin kerumunan untuk melompat ke udara dan terbang ke benteng paling depan. Tuan muda Xiao, mengapa saya merasa ada yang salah? Feng Feng bergumam di dalam hatinya. Iya, itu terlalu damai. Hati-hati, semuanya, dan jangan terlalu jauh satu sama lain, kata Le Shaolong. Gerbang benteng tertutup rapat, tingginya ribuan kaki, terbuat dari emas hitam dan besi, dinding di kedua sisinya menghadap ke atas, tidak banyak dekorasi di seluruh benteng, hanya kata-kata padat yang terukir di gerbang, mengungkapkan paksaan dan misteri yang tak terlihat. Xiao Yan dan yang lainnya melangkah maju untuk mengidentifikasinya dengan hati-hati, tetapi mereka tidak dapat memahaminya sama sekali, hanya seperti astronomi. Xiao Zhan melangkah maju dan mengetuk pintu besi, suara rendah bergema di alun-alun kosong, sekelilingnya masih sunyi senyap. Tiba-tiba, suara dentuman perlahan terdengar, seperti suara lonceng yang merdu, suaranya nyaring dan hikmat, dan gerbang besi yang terbuat dari emas hitam dan besi perlahan dibuka. Debu menghilang dan asap menghilang, memperlihatkan aula batu hitam yang luas di pilar raksasa yang menjulang. Ada totem setinggi langit, dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di totem. Di atas aula utama, berdiri sesosok hitam, dikelilingi kabut, buram. Sepasang sayap besar mulai bergerak, dan saat mereka menari dengan ringan, hembusan angin bertiup. Angin bertiup kencang dan kabut menghilang, dan bayangan hitam dengan jelas muncul di bidang penglihatan Xiao Yan dan yang lainnya. Ia memiliki tubuh singa dan kepala elang, paruh elang bersinar dengan kilau yang dingin dan glamor seperti logam, dan sayapnya yang kuat ditutupi dengan api ilahi keemasan, sangat mempesona. Monster macam apa ini? Xiao Zhan tercengang. Ternyata monster bintang 6, tidak heran auranya begitu menakutkan. Feng Feng baru saja melambaikan tangannya untuk membubarkan kabut, dan bergerak mendekat, tetapi sekarang dia mendengar bahwa itu adalah monster bintang 6.
Meskipun hanya ada satu perbedaan peringkat antara bintang 6 dan bintang 5, perbedaan kekuatannya sangat jauh. Sungguh kecepatan yang cepat, kekuatan serangan yang menakutkan. Ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya berubah drastis. Kerumunan tidak berhenti, mereka bergegas menuju tembok dengan cepat, daripada diserang dari semua sisi, lebih baik bertarung dengan membelakangi tembok. Sebelum semua orang bergegas ke sudut, perisai Xiao Zhan telah diserang setidaknya 1000 kali dalam waktu singkat, dan itu sudah sangat redup dan hancur. Kelemahan tidak lebih dari 4, serangan, kecepatan, pertahanan, dan jiwa. Xiao Yan mengangguk, karena kecepatan dan serangannya kuat, mari kita coba jiwa dan pertahanannya. Xiao Yan mengambil langkah, roh darah Jue berlari dengan cepat, dan kekuatan jiwa tersapu, kekuatan jiwa memenuhi seluruh aula seperti zat, mengubah langit keemasan menjadi langit sosok itu terbungkus di dalamnya. Ini efektif. Ziying sangat gembira ketika dia melihat ini, sosoknya menghilang, dan keterampilan bertarung tingkat tinggi, Qianzai Kongyu, diluncurkan. Pedang dingin Ziying hanya berjarak satu langkah dari leher Engri Hao di mata semua orang yang terkejut, cibiran beku Engri Hao muncul lagi, dan dengan sayapnya ditarik kembali, pedang dingin itu menimbulkan percikan api di bulu. Di tengah cibiran, Holing melebarkan sayapnya dan menjentikkan pedang dingin Ziying. Sosok itu menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Melihat Ziying dalam bahaya, Xiao Zhan dan yang lainnya segera mengepungnya dan bergabung untuk menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Di babak konfrontasi barusan, mereka tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi mereka dipukul bolak-balik. Pada saat bahaya, Qianzai Kongyu, Ziying meletus dengan ratusan petir, dan cahaya petir menari-nari, berubah menjadi ribuan bayangan indah, dalam benturan emas dan besi, kilat didistribusikan dengan padat, menutupi kedua tubuh sepenuhnya, dan bilah ganda bersinar terang, dengan lampu listrik bertahan di sekitar bilah, memancarkan aura yang tak tertandingi. Feng Feng mendengus dingin, menembakkan dua lampu tajam dari matanya yang tajam, mengulurkan tangannya, dan angin topan yang kuat berputar di berlawanan arah, dengan kekuatan yang luar biasa. Nu Holing ada di dalamnya, menanggung beban pukulan, sosok bayangan itu mandek, dan perlahan terungkap, Ziying mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan Nu Holing diselimuti lingkaran cahaya. Menderu, air dari 9 mata air sangat kuat, mengalir langsung ke jiwa. Di tengah raungan Nan Erming, dia berubah menjadi ular sanca raksasa, bergemuruh seperti badai petir, dan kabut hijau bergulung dan menelannya. Intervensi badai menyebabkan Nuo Hao terjebak dalam rawa, dan gerakannya pasti melambat. Serangan jiwa Xiao Yan membuat Nu Hao mengumpulkan sayap emasnya dan berhenti di udara. Piton beracun Nan Erming sudah dekat. Xiao Zhan tidak bergerak, tanggung jawabnya adalah melindungi semua orang. Saya melihat cahaya keemasan berkedip di perisai, dan baju besi harimau putih muncul, melindungi semua orang. Piton hijau raksasa menelan lolongan, aula dipenuhi kabut hijau, asap yang mengepul bersinar dengan kilat, dan bintang-bintang berkedip, ada lampu keemasan berkedip dan menderu lagi dan lagi, tetapi tidak ada bayangan atau jejaknya. Kabut perlahan meredup, Xiao Zhan masih tidak berani untuk bersantai, dan perisai menyala dengan riak emas dari waktu ke waktu. Ziying dan Lei Shaolong menatap kabut dengan dingin, siap menyerang kapan saja. Nan Erming menjaga Xiao Yan dan badai berada di sana, untuk berjaga-jaga. Feng Feng berada di dalam perisai pelindung, tetapi sosoknya perlahan menghilang ke dalam angin. Jejak tangannya terus berubah, dan energinya mulai mengembun dengan cepat. Saya melihat angin kencang, dan langit serta bumi menjadi hitam dengan cepat. Sepertinya akhir dunia akan datang, dan besar tornado secara bertahap menjadi samar-samar terlihat di atas langit. Xiao Yan dan yang lainnya sangat terkonsentrasi, dan pada saat ini, tiba-tiba, suara mendesis yang sangat tajam bergema di langit, dan cahaya keemasan di kabut hijau bergejolak, berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya untuk membelah kabut menjadi beberapa bagian, dan sosok melolong perlahan terungkap keluar. Tetesan darah emas menetes dari udara, bulu emas berantakan, dan warna awalnya yang menyilaukan agak redup. Sepasang mata merah darah menatap Xiao Yan dan yang lainnya. Ketidakpedulian dan penghinaan telah lama terjadi, kesampingkan, dan hanya amarah yang berkobar, membara. Berapa tahun, dalam ingatan saya tidak pernah semalu ini, dan saya dikalahkan oleh beberapa makhluk kecil di depan saya melihat bulu-bulu berantakan beterbangan di langit, melolong dan marah, saya tidak sabar untuk merobeknya beberapa orang di depanku, hanya ketika hancur berkeping-keping barulah kebencian di hatiku bisa hilang. Melolong dengan wajah muram, dia berjalan menuju Xiao Yan dan yang lainnya selangkah demi selangkah melewati kehampaan.
Setiap kali Anda mengambil langkah, bersama dengan suara guntur yang teredam, seberkas cahaya keemasan menyala di tubuh Anda, seperti petir menari, kepompong raksasa mekar dengan kecemerlangan ilahi yang menyilaukan, membuat seluruh aula menjadi cerah. Itu meraung keras dan mengangkat kepalanya ke langit, suaranya seperti guntur, dan cahaya indah yang mekar melesat ke langit, lalu melebarkan sayapnya, dan ribuan pedang emas setebal rambut sapi, mengalir turun seperti galaksi, menuangkan jaring kematian. Seluruh aula tiba-tiba diselimuti oleh cahaya pedang emas. Di depan cahaya pedang, dinding istana setebal beberapa meter tampak lebih lemah, sinar matahari diproyeksikan melalui lubang pedang, memantulkan energi pedang tak terlihat dengan logam kilau pilar totem besar runtuh di bawah sapuan cahaya pedang, dan seluruh aula runtuh. Pedang Qi berselang-seling dan berselang-seling, menggambar retakan pada perisai emas Xiao Zhan, dan dendam yang melewati celah itu memotong pakaian Xiao Yan dan yang lainnya berkeping-keping. Apakah kamu siap? Situasinya mendesak, Lei Xiaolong menoleh untuk bertanya pada Feng Feng, dengan kecemasan yang tidak dapat disembunyikan dalam ekspresinya. Baik, Feng Feng menjawab, sosoknya samar-samar terungkap dari angin, cetakan tangannya berubah dengan cepat, dan badai kecil melayang di telapak tangannya. Badai kecil itu tidak menyilaukan, sangat kabur dan lembut, tetapi bergema samar dengan badai menyeduh antara langit dan bumi. 9 angin kencang, menari dunia. Feng Feng berteriak pelan, pergilah. Dengan teriakan lembut ini, kecemerlangan antara langit dan bumi tertahan dan meredup, seolah-olah semua energi di langit telah ditarik ke dalam awan gelap di seluruh langit. Tornado tak berujung melintas dari awan gelap, disertai kilat ungu, guntur meledak, matahari yang terik kehilangan kemegahannya, dan langit penuh dengan cahaya hitam, kecuali hitam, tidak ada warna lain di dalam dunia. Tornado dan langit adalah satu, seolah-olah dibuat di surga, mereka datang dalam sekejap, dan bertabrakan dengan ribuan lampu pedang, melepaskan kecemerlangan yang membumbung ke langit, suara gemuruh dari benturan itu memecahkan bumi, menderu gunung dan sungai, mengguncang bintang dan bulan, dan melonjak ke langit. Tornado hitam pekat menyapu langit, dan aula runtuh, membuat orang gemetar dari jiwa. Badai hanyalah tempat tinggal dewa angin. Uji Xiao Zhan. Pada saat ini, dia tidak mau kalah, dan berubah menjadi harimau melolong emas, yang cakarnya setebal gunung dan bersisik, dengan satu telapak tangan, bongkahan besar ruang itu runtuh. Ziying dan Lei Xiaolong melarikan diri ke kiri dan ke kanan, senjata menyala dengan cahaya yang sangat dingin, cahaya membubung ke langit, dan lampu listrik bergerak maju, melonjak, terbang secara vertikal dan horizontal, menjalin jaring langit dan bumi. Xiao Yan mendengus dingin, dan segera setelah sidik jarinya berubah, api biru tua muncul, dan kekuatan jiwa serta energi pertempuran dituangkan ke dalamnya dengan putus asa. Celah itu mengungkapkan kekuatan yang mendebarkan. Pergilah. Dengan jentikan jari Xiao Yan, teratai api berubah menjadi cahaya cian dan menyerbu ke tengah badai, meledakkan sepotong api yang membubung ke langit dalam tornado hitam. Dao demi gelombang cahaya keemasan menyerbu, dan lolongan marah sepertinya tahu betapa kuatnya itu mencoba yang terbaik untuk menghindari cahaya hitam, tapi itu adalah pukulan yang telah ditimbulkan badai untuk waktu yang lama, dan Xiao Yan dan yang lain menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengelak? Melolong tak terhindarkan, dilanda badai hitam. Badai, api, kilat, cahaya bintang, kabut hijau, warna-warni, kembang api yang menyilaukan menyala di tengah tornado, tetapi bagian dalamnya penuh asap dan debu, tidak terlihat oleh mata, hanya terdengar tangisan sedih yang datang dari tengah tornado, seperti hantu ganas yang mengaum. Itu membuat gendang telinga orang berdengung, dan rasa dingin turun dari punggung mereka. Asap dan debu perlahan menghilang, dan ada cahaya keemasan yang terlihat samar-samar beterbangan di tengah badai, tetapi semakin redup. Meskipun Engri Hao kuat, tetapi sendirian, dengan kerjasama diam-diam dari Xiao Yan dan yang lainnya, dia ditakdirkan untuk mati. Awan menutupi tubuh yang melolong, angin menghilangkan vitalitas melolong, kabut memurnikan jiwa melolong, listrik menghilangkan harga dirinya yang melolong. Angin dan kabut menghilang, dan sosok Engri Holing perlahan terungkap. Semua sisik emas tubuh Engri Holing jatuh, dan dia berlutut dengan satu kaki, sayapnya patah, dan ekspresinya sangat ganas, penuh kebencian yang tak tertandingi dan kemarahan melihatnya. Mata besar itu telah kehilangan kecemerlangannya, dan masih ada beberapa jeritan melengking yang bergema di langit, seperti 9 hantu yang menangis. Aku sudah mati, yang mendukung lolongan hanyalah perasaan keengganan. Itu hanya kebencian saya. Nan Erming menghela nafas. Ermin menghela napas. Salah satu penjaga ilusi, monster dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 6, mati di tangan beberapa Kaisar Petarung Bintang 5 seperti ini.
Terengah-engah, semua orang mulai melihat sekeliling. Kekuatan Perang Dunia I tadi terlalu besar, dan seluruh benteng telah berubah menjadi reruntuhan gerbang yang berat jatuh ke tanah, dan tiang totem yang menjulang ke langit pecah menjadi beberapa bagian, dan jatuh ke tanah ke segala arah. Kemuliaan yang dulu perlahan akan tenggelam ke dalam bumi, di pasir sejarah. Baru pada saat ini semua orang menyadari bahwa ketiga benteng yang tampaknya terhubung dari kejauhan sebenarnya terpisah lebih dari 1000 mil, tetapi untungnya, badai pertempuran tidak memengaruhi benteng lain, jika tidak maka akan sulit diprediksi, apa yang akan terjadi. Apa itu? Ziying bergumam, sedikit aneh. Semua orang melihat bahwa di antara reruntuhan, bebatuan menembus langit, dan banyak batu besar jatuh di dekatnya. Salah satu tiang totem, yang panjangnya hanya setengah, tampak berbeda. Ukiran di atasnya justru kebalikan dari totem lainnya, mudah untuk mengabaikan masa lalu. Mungkinkah itu diukir terbalik secara tidak sengaja? Storm bertanya-tanya, melambaikan tangannya dan melambaikan embusan angin, mencoba menerbangkan pasir kuning di samping tiang totem agar dia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Angin berhembus dan kesejukan bertiup, dan semua orang tiba-tiba menemukan bahwa kulitnya lebih dekat dengan nafas alam. Melihat ke bawah, ternyata pakaian tersebut telah rusak dalam pertempuran barusan, dan itu bukan pakaian yang banyak, sebagai strip kain. Ziying, khususnya, memiliki sosok yang sangat bagus dengan pakaian compang camping, meskipun ukuran sepasang payudara yang menghadap ke atas tidak besar, bentuknya indah, dan menjulang dan sangat menarik. Pinggang kecil yang sangat tipis sehingga hanya satu tangan terbuka dengan tubuh seputih salju yang provokatif, dua kaki panjang yang sehalus brokat dan cantik mempesona hampir seluruhnya terekspos, membuat mulut orang haus. Xiao Yan dan yang lainnya hampir mimisan saat meliriknya. Ziying tersipu, dan buru-buru menarik pakaiannya, mencoba menutupi kakinya yang indah sedikit lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menarik ke bawah, tetapi memperlihatkan pusar bagian atas tubuhnya. Xiao Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri terganggu lagi. Semua berbalik, jangan mengintip. Wajah Ziying sangat merah hingga hampir meneteskan air. Semua orang dengan patuh mematuhi perintah, dan sebelum mereka bisa berbalik sepenuhnya, Ziying bergegas ke belakang batu besar dengan kecepatan tercepat, mengeluarkan pakaian dari ring dan berganti pakaian. Tidak lama kemudian, Xiao Yan dan yang lainnya semua berganti pakaian, semua orang saling memandang, dan Xiang Yan tadi sepertinya masih menggantung di depan mata mereka. Mereka terdiam beberapa saat, merasa sedikit malu. Batuk, batuk, batuk. Xiao Yan berkata, dan mengganti topik, bersihkan medan perang dengan cepat, lalu mari kita pergi dan melihat apa yang terjadi pada tiang totem itu. Semua orang mengangguk dengan tergesa-gesa, dan memanen inti sihir dan darah yang melolong esensi, dan bahkan tidak ada bulu di seluruh tubuh yang terhindar. Monster tingkat tinggi adalah monster tingkat tinggi, dan tidak ada bagian tubuhnya yang tidak berguna. Semua orang menghela nafas lagi, dan pada saat yang sama, mereka tanpa ampun. Hanya dalam sekejap mata, ada bahkan tidak ada sampah yang tersisa di raungan, dan semua orang tampaknya memiliki lebih dari cukup. Melangkah ke depan, Xiao Yan dan yang lainnya berjalan menuju pilar totem, dan samar-samar merasakan aura samar namun berdebar-debar melonjak antara langit dan bumi.